Nama lengkap gue Andi Aristiadi, biasa dipanggil gue Ari. Profesi gue sebagai seorang desainer buku fotografi. Dari dulu sebenarnya desainer itu kan banyak banget, tapi kalau gue sendiri ngelihat bahwa ada satu pilihan seorang desainer adalah lo fokus ke bidang fotografi, khususnya ke desain buku foto gitu. Dan gue ngelihat bahwa nggak terlalu banyak sebenarnya desainer yang menyentuh wilayah buku fotografi gue ya. Dan kebetulan gue punya latar belakang belajar desain grafis. Akhirnya gue fokus ke fotografi, dan dari fotografi dan desain tuh gue lihat ada sebuah kesamaan gitu. Jadi gue fokus ke desain buku fotografi sebagai salah satu pilihan untuk mengekspresikan tentang fotografi gitu. Kalau gue dari kecil gitu, gue ngelihat bahwa terlalu banyak nih buku-buku teks yang gue lihat gitu. Kalau gue dulu tuh, kalau waktu gue kecil tuh gue ngelihat lebih banyak teks yang gue lihat gitu. Sementara ketika gue lihat gambar, biasanya gue sangat menikmati gambar. Nah biasanya buku foto gitu yang gue lihat. Nah kalau kita lagi ngeliat perkembangan bahwa sebenarnya umumnya adalah kita tuh lebih dididik lebih ngelihat kepada teks gitu. Dan zaman berubah, akhirnya zaman berubah untuk nganterin kita ngelihat kepada visual gitu. Jadi gue ngelihat bahwa teks dan ini adalah sama sebuah komunikasi gitu, sebuah cara. Tapi gue ngelihat bahwa perkembangannya kesini makin anak-anak sekarang tuh lebih ngelihat kepada visual gitu dibandingin dengan teks. Jadi gue yakin bahwa kedepannya ada satu cara untuk mengkomunikasikan lewat visual gitu. Karena ada orang yang cerita itu lebih ke cerita ke teks gitu, tapi ada orang-orang yang nggak bisa ngomong dengan teks, tapi dia bisa dengan cara gambar gitu. Macam-macam ya, fotografer tuh datangnya macam-macam, latar belakangnya, konsepnya dan segala macam beda-beda. Cuman kalau rule-nya tuh sebenarnya adalah karya fotografer sebagai pengkaryanya, kemudian ada proses namanya editing fotonya, kemudian ada proses namanya desain, kemudian ada proses namanya print, kemudian ada satu lagi distribusi gitu. Jadi sebenarnya 5 ini aja nih polanya gitu yang umum. Cuman fotografi sebenarnya yang paling penting adalah karena gue sebagai seorang desainer adalah yang penting adalah karya lu apa gitu. Nah fotografernya sebaiknya adalah dia udah tahu karyanya apa yang pengen dia buat, cerita tentang apa, kemudian pindah dia tahapnya kan paling sulit kan sekarang adalah siapa yang ngedit di gambarnya nih. Sebenarnya lu bisa pakai siapapun yang ngedit foto lo, atau lo ngedit sendiri gitu. Nah setelah itu lu pindah ke untuk mewujudin ini kan ada satu lagi penghubung namanya desainer buku fotografinya nih. Nah biasanya fungsi gue itu adanya di situ gitu. Terus baru ntar cetak, terus baru distribusi gitu. Distribusi pengertian adalah mungkin diterbitin gitu karya bukunya. Kalau kita ngomongin buku fotografi itu tampilan pertama yang mesti digarap banget itu adalah kan covernya tuh. Nah cover kan sebenarnya adalah perwujudan dari apa yang ada di dalamnya. Dan sebenarnya kalau bikin buku foto, ada anggapan bahwa buku fotografi itu kan mahal gitu. Ya memang costnya segitu gitu, memang harganya segitu gitu, biaya produksinya segala macam. Tapi kan bagaimanapun ini adalah sebuah karya yang menurut gue makin ke depannya sesuatu yang lebih eksklusif gitu ya. Jadi tetap ada tuh orang-orang yang pengen itu melihat karya itu sebagai sebuah koleksi gitu. Nah, tapi bukan persoalan lagi mahal atau murah, tapi menurut gue adalah ketika membuat buku fotografi yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan sebuah cara yang namanya kreativitas. Itu yang paling penting sih menurut gue. Setiap orang tuh punya egonya masing-masing ya. Gue juga punya egonya, terus fotografer punya egonya juga. Nah, kalau gue kan sebenarnya fungsinya adalah ngewujudin karya lu untuk jadi buku fotografi ya. Jadi gue makin kesini sih sebenarnya gue udah dulu sih awal-awal sih mungkin agak-agak ini ya,
agak lebih kencang, tapi makin sini gue agak lebih nurunin gitu, karena gue ngerasa bahwa itu tuh karya lo gitu. Cuman kan dia make gue adalah lo tahu, artinya lo pakai pola pikir gue juga dong. Maksud gue lo percaya bahwa gue juga punya pemikiran, punya cara ngeliat karya lo gitu. Nah, ini kan sebenarnya pola diskusi yang harusnya pasti terjadi gitu ya. Nah, tergantung nih, kalau gue sih pasti ngikutin si karya dari fotografernya sih. Gue sih gitu. Dan nggak tutup kemungkinan akhirnya ada juga fotografer yang memang nyerahin full bahwa terserah lah nih, lu ngerjain ini terserah yang bisa lu terjemahin gitu. Terserah versi lu dah. Nah, itu juga gue rasa itu lebih punya kebebasan yang lebih gitu. Jadi tergantung fotografer. Ada fotografer yang dominan, benar-benar dia pengen ngawasin terus karyanya dari awal sampai jadi gitu ya. Sementara ada yang nyerahin banget gitu, dan gue cuma diskusi doang, terus dia terima alasan gue kayak gini-gini. Nah, ada dua pola kayak gitu. Gue ngeliat fotografer di Indonesia tuh terutama di jurnalistik ya, fotografer tuh karyanya banyak ya. Nah, ada fotografer yang memang sadar dari awal ketika dia memulai karirnya. Ada fotografer yang sadar belakangan, baru dia membuat buku fotografi gitu. Nah, kesulitannya kan kalau gue ngeliat ada mereka sebenarnya punya karya nih, teman-teman ini punya karya gitu. Saking banyak karyanya itu mereka susah untuk milih-milih mana karya yang akan gue jadiin buku fotografi gitu. Nah, kesulitan kan sebenarnya di sini gitu. Nah, ada fotografer yang memang cerdas, dia tahu gue bikin buku foto dan gue membuat project tentang A, tentang B, tentang C, tentang D, tentang E gitu. Nah, ada fotografer yang memang dia bikin apa aja di potret gitu. Tapi kan yang kita lihat adalah tiap orang punya caranya masing-masing gitu. Dan gue punya kesadaran bahwa menurut gue sih fotografer yang memang lu di dunia itu ya, lu harus bikin buku foto gitu. Sama juga kalau misalkan lu jadi seorang musisi, lu main musik, ya lu bikin album gitu. Nah, ini tuh buku fotografi itu sebagai albumnya seorang fotografer. Kalau musik lu bikin album. Nah, kalau lu udah bikin kayak gitu kan, itu kan ada salah satu pencapaian ya dalam seorang diri fotografer ya menurut gue. Gitu. Nah, karya buku fotografi kan sebenarnya kan nggak mesti lu bikin sendiri gitu. Mungkin diawali dengan karya yang lu beberapa teman gitu, beberapa fotografer, satu fotografer, dua fotografer, tiga fotografer, akhirnya lama-lama lu berani untuk bikin buku fotografi dengan satu judul tentang karya lu sendiri gitu. Sebagai seorang desainer grafis, akhirnya gue punya kesadaran untuk membuat sesuatu yang namanya Guari Galeri. Guari Galeri berdiri di tahun 2014 di Pasar Santa. Jadi gue sama Karen tuh punya inisiatif untuk mendirikan sebuah galeri namanya Guari Galeri di Pasar Santa dan di Pasar Alam Bekasi. Gitu. Nah, kalau kita ngeliat nih ruangan di sini, ini sebenarnya cuman gue pecahnya ada beberapa titik gitu ya. Misalkan di sudut sini tuh ini adalah terbitan dari Guari Galeri nih yang di atas ini gitu. Terus yang di sini adalah ini beberapa koleksi buku foto yang kita jualan gitu, kita jual di sini. Terus kalau yang di bawah tuh lebih banyak portfolio yang pernah gue kerjain gitu yang di bawah. Nah, kalau di sini tuh lebih kayak perpustakaan kecilnya gitu. Terus kalau di sini tuh ini kayak ruang pamer kalau teman-teman tuh pengen pakai ruang untuk mendisplay karyanya gitu. Kalau gue sebenarnya harapan terbesarnya adalah setiap orang itu bisa membuat karyanya sendiri. Karya fotografinya dia buat sendiri, dia kurasi sendiri, dia edisin sendiri, dia terbitin sendiri. Itu harapan terbesar gue sih sebenarnya. Jadi kalau ekosistemnya ini setiap orang punya kesadaran gitu, gue sih nggak ngebayangin banyak banget cerita-cerita baru yang bakal hadir. Terutama hari ini gitu. Dengan banyaknya hasil gambar yang bisa dihasilin oleh tiap individu gitu. Dan begitu banyak cerita yang bisa dibangun, apalagi sesuatu yang menurut gue sesuatu yang personal gitu, buat gue itu sangat menarik.